Pips, welcome back ke episode kedua of Talk and Thoughts Canopy on Air. Jadi kenalin, gue Alisa selaku host kalian on today's podcast. Pada podcast kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan benefit dari jurusan ilmu ekonomi, baik dalam kehidupan sehari-hari and through professional opportunities dengan tema Economics Major, Maximizing its Merits. Nah, pada kesempatan kali ini, special guest kita ada Kak Ado Adinegoro. Kak Ado merupakan alumni ilmu ekonomi angkatan tahun 2018 yang sekarang sedang bekerja sebagai research analyst di Prospera. Hai Kak Ado. Halo. Thank you so much for joining us ya Kak. Thank you very much for having me as well. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Kak kalau boleh tahu? Sekarang aku tadi sebagai research analyst di Prospera. Dia program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia di bawah Kementerian Luar Negeri Australia dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi ya mostly ngasih analytical analysis buat Kemenko untuk beberapa topik ekonomi kayak regional, internasional, industri dan lain-lain gitu. Wah, keren banget. Sibuk juga nih ya Kak berarti ya Kak? Ya oke, lumayan tapi kayak ya masa-masa kerja jadi yang di awal jadi kayak masih harus untuk kayak adapt dan sesuaiin sama pace di kantor kayak gimana gitu. Oke, keren banget nih Kak. Nah, kalau dulu nih Kak pas kuliah, apakah sibuk juga mungkin ikut organisasi atau kepanitiaan gitu? Dulu aku ikut pas maba itu ikut kepanitiaan dulu Indonesia Economic Outlook sama Compact. Itu aku ikutnya kayak acara gitu di dua-duanya sih, kayak di IEO-nya aku jadi kayak apa dulu namanya Komdis ya, nggak tahu sekarang namanya apa. Terus di Compact juga jadi kayak economic quiz gitu. Terus habis itu selama kayak 3 tahun kuliah tuh mostly aku di Canopy sih, kayak dari trainee terus jadi staff terus akhirnya jadi kayak wakil kepala divisi penelitian. Jadi mostly 2 organisasi itu sih. Wah, tapi cukup beragam juga ya, nggak cuman Canopy, IEO, Komdis juga nih. Itu kompetisi dan discussion IEO itu, jadi kayak gitu. Okay. Yang lombanya itu loh. Oh, lombanya, oke. Menarik banget sih Kak. Mungkin satu hal lagi nih yang menarik dari Kak Ado menurut aku pas aku baca-baca tentang Kak Ado, itu Kak Ado udah pernah debut nih di Instagramnya Ibu Sri Mulyani. Oh ya, alhamdulillah. Dan mungkin gak cuma foto biasa, tapi Kak Ado juga dapat apresiasi di caption Bu Sri Mulyani itu tulis setelah tim Kak Ado itu memenangkan lomba bedah APBD tahun 2021, bener ya Kak? Yes, betul. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit tuh Kak, gimana? Oke, jadi itu lomba sayembara bedah data itu dilaksanain sama Kementerian Keuangan. Jadi waktu itu aku sama beberapa teman aku juga anak ilmu ekonomi itu sebelumnya tuh ada anak IE, terus kita coba tanya kayak gimana sih pengalamannya, terus kita coba aja kayak coba berhadiah karena kita juga seingat aku dulu kayak cuma persiapan kayak 2 minggu dan kita waktu itu lagi sibuk-sibuknya kayak aku jadi wakil kepala divisi penelitian dan teman-teman aku juga ada yang jadi kepala divisi kajian dan lain-lain. Terus kayak kita cuman catch up beberapa kali terus kayak ya udahlah kita coba-coba aja dan long story short akhirnya kayak kok lolos tuh ya kok bisa kayak bersyukur awalnya tapi agak aneh ya maksudnya kayak nggak nyangka aja di awal terus akhirnya masuk final dan kayak ada beberapa ada sekitar 10 tim yang jadi finalis gitu terus kayak kebanyakan mostly dia kayak udah umum gitu dia beberapa kayak udah statistician di BPS atau kayak pegawai negeri di Kementerian Keuangan terus kayak kita kalah deh terus kayak nggak mungkin deh soalnya kayak kita persiapannya 2 minggu doang dan nggak merasa kayak kita cukup bisa menjawab pertanyaan juri tapi long story short lagi kita kayak yaudahlah kita go with the flow aja dan jawab aja setiap pertanyaan juri dengan kemampuan kita dan ya akhirnya ternyata dapat apresiasi jadi kayak wah keren banget berarti itu iseng-iseng berhadiah ya Kak? Menurut aku ya sih itu iseng-iseng berhadiah dan dengan kesibukan lain dan mungkin dibandingkan sama yang lain udah berpengalaman iya, gitu ya. Iya, sih. Keren banget. Sampai bisa networking sama Bu Sri Mulyani nih. Iya, keren banget. Mungkin ngomong-ngomong tentang networking nih Kak. Menurut Kakak nih, apakah seberapa besar nih pengaruh dari networking terhadap kita anak ilmu ekonomi terhadap kita dalam karir gitu Kak? Kan Kakak udah bekerja, mungkin udah berpengalaman bisa ngasih pendapat Kakak, pandangan Kakak terhadap networking ini. Oke. I think kalau misalnya networking itu penting ya, baik itu kita networking terhadap sesama alumni FA gitu di dalam FA ataupun kita networking dengan eksternal. Dan untuk networking dengan FA itu sebenarnya udah cukup banyak sih sebenarnya. Kayak you can get networking from management students, accounting. You never know that someone that will sit beside you nanti later on they will become like probably renowned accountants or probably minister as well kayak you never know right. Itu penting.
Dan di luar pun, di luar kampus itu juga sangat penting sih. Dan bagaimana caranya networking itu? Bisa dengan cara magang ataupun dengan cara berorganisasi di luar efek kayak let's say kalau dulu aku ada namanya kayak student catalyst, terus ada kayak share consulting club dan lain-lain. Itu juga suatu opportunity yang bisa menjembataninya dengan networking di luar kampus, dan I think itu sangat penting sih. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti di masa kerja gitu kan, kamu nggak belajar cuma dari apa yang kamu pelajari di kampus gitu kan, tapi kamu belajar dari orang-orang di sekitar kamu. Either itu soft skill kamu, bagaimana kamu kerjasama dengan tim, ataupun bahkan hard skill kamu, bagaimana kamu menganalisis sesuatu masalah, apalagi kalau misalnya anak IE gitu kan. Mungkin yang akhirnya end up di pekerjaan yang membutuhkan kayak analisis core economics gitu, kayak jadi researcher atau academician, itu kan penting banget untuk belajar kayak let's say statistical tuh kayak Stata atau Excel, let's say R, Python dan lain-lain. Itu kamu bisa pelajari sama orang-orang di luar sana, dan I think networking itu salah satu cara untuk kamu bisa acquire those two skills, either soft skill and hard skills, I think. Oke, berarti networking tuh sama siapa aja ya Kak? Orang Betul yang banget. mungkin kita kenal sekarang kayak belum siapa-siapa, Yeah. tapi siapa tahu di depan dia jadi orang berpengaruh. Betul gitu ya banget. Kak. Nah, mungkin menurut Kakak nih Kak, gimana sih cara yang paling efektif nih Kak untuk membangun networking? Karena kan emang penting ya Kak. Yang paling efektif gimana tuh Kak? Kalau dari pengalaman aku gitu ya, I think networking sebenarnya efektif. Networking itu kan intinya adalah bagaimana kita menjalin hubungan kan. Nah, justru menurut aku yang penting itu adalah bagaimana kita memposisikan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu. Let's say kalau misalnya kita networking di luar kampus gitu, kita dapat mungkin dari tempat magang dan lain-lain. Dia kan mungkin dari latar belakang yang berbeda kan. Mungkin kita nemu di magang, misalnya dia bukan anak ilmu ekonomi kan, tapi dia mungkin dari teknik industri atau let's say dari fakultas lain atau dari jurusan lain yang kamu nggak tahu sama sekali dia pelajaran apa dan lain-lain. Dan justru itu jadi potensi kamu kayak, oh ternyata mereka tuh cara belajar seperti itu dan yang mereka pelajari seperti itu. Dan kamu akhirnya bisa acquire skill-skill dari dia, dan cara mereka belajar sebelumnya di fakultas dia, asal fakultas dia atau asal jurusan dia, itu kan memberikan kamu perspektif baru bagaimana cara kamu berpikir dan lain. Dan I think itu yang efektif sih, karena dengan kamu bisa memposisikan dengan beragam orang, itu jadi cara kamu untuk bisa acquire skill-skill yang penting, khususnya kalau misalnya nanti kamu di masa kerja, maksudnya di kehidupan pasca kampus gitu kan. Karena kehidupan pasca kampus kan luas banget kan. Kamu nggak nemuin cuman anak IE nanti di pekerjaan, kamu nemuin anak fakultas lain dan jurusan lain, ataupun dia banyak senior yang udah kayak ya udah renowned, dia udah melewati segala asam garam kehidupan dan lain. Dan ketika kamu bisa memposisikan diri kamu dengan para senior itu akan meningkatkan skill kamu ke depan lebih baik. Oke, jadi perluas dengan berbagai background gitu Yes, ya Kak. betul banget. Jadi kita bisa belajar banyak dari dia, nggak cuma orang setipe sama kita. Itu take notes banget nih. bener banget nih poinnya dari Kak Ado. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya kan Kakak udah bekerja, udah masuk ke karir nih, udah berkarir. Sebenarnya kita tuh sebagai anak ilmu ekonomi itu tuh punya disadvantage gitu nggak sih justru kalau di dunia lingkup pekerjaan, atau malah kita punya advantage, punya keuntungan dibandingkan dengan jurusan lain tuh Kak? I will say that kalau economics tuh superior than any other backgrounds or like field area dan lain-lain, karena pasti antara jurusan lain dan fakultas lain itu punya advantages dan disadvantages masing-masing. Dan itu bukan advantages berarti, dan itu bukan advantages or disadvantages di masing-masing fakultas. Justru itu jadi sesuatu karakteristik unik yang dihasilkan di masing-masing program studi itu sendiri. Jadi I wouldn't say that it is an advantage or it is a disadvantage, tapi justru ada karakteristik yang mungkin menonjol gitu ya dari orang-orang ilmu ekonomi. Karena saya kalau ekonomi kan itu agak bingung ya, dalam artian dia bukan STEM designated, tapi dia kadang-kadang somehow dia juga bukan sebagai sosum gitu kan. I think that what makes us kayak differs from other area of studies gitu kan. Karena dengan kita ada istilah kayak dismal science, right? Kita kayak di tengah-tengah antara STEM dan antara sosum gitu kan. Itu yang justru membuat kita jadi karakteristik berbeda dengan fakultas lain. Itu berarti bukan kelebihan, bukan kekurangan, tapi itu yang karakteristik kita yang menonjol dibanding yang lain. Dan itu jadi
potensi kita untuk bisa beradaptasi nih sama STEM dan beradaptasi dengan sosum gitu. Dan kelihatan sekarang di alumni alumni untuk khususnya kayak ekonomi banyak banget yang tiba-tiba ada banyak juga yang ke banking, ada juga yang ke let's say ke marketing atau lain-lain. Tapi ada juga yang akhirnya tiba-tiba end up ke energy, economist dan lain-lain. Jadi itu menunjukkan kalau karakteristik lulusan ilmu ekonomi itu bisa beradaptasi di banyak banyak area nanti di pekerjaan. Dan again, it's not an advantage and it's not a disadvantage, tapi I would say that there are distinct traits that makes us differ from other area of study. Oke, Kak. Berarti ilmu ekonomi itu di tengah-tengah ya, Kak? Yeah, I think. Tengah-tengah campuran. Berarti cukup luas bisa cukup luas sih, kayak betul gitu banget. Ya, Kak? Nah, karena ilmu ekonomi ini jurusannya cukup luas, Kak. Yes. Sebenarnya penting nggak sih kita ngambil spesialisasi supaya kita bisa ningkatin nih pengetahuan dan kesiapan kita di mungkin bidang tertentu atau gimana tuh, Kak? I think kalau dari aku sih penting sih. Tapi bukan itu dijadikan suatu pressure gitu kan. Jadikan itu suatu kayak yang bikin kita nyaman, dalam artian kalau misalnya kita nyaman belajar tentang energy economics, go for it. Kalau kita nyaman tentang monetary and banking, go for it. Tapi bukan berarti itu jadi pressure kayak kita harus specialize. Tapi dengan ekonomi yang banyak latar belakang, banyak area yang bisa digali gitu kan. Carilah yang paling sesuai dengan kamu. Kalau menurut kamu pekerjaan yang butuh core economics jadi researcher itu nggak passion, nggak sesuai dengan passion kamu, that's okay. You can go for like marketing or like for like sales atau other areas yang somehow dia overlap dengan economics, and I think that's okay. Tapi again, specialization it is important but not like a pressure for you. You should like take specialization as a medium for you like to go for your passion and whatnot ya gitu. Oke, kembali lagi berarti setiap orang beda-beda ya, Kak, tergantung passionnya masing-masing. Betul banget. Gitu, bener. Kalau dulu Kakak sendiri ngambil spesialisasi apa tuh, Kak? Dulu aku ngambilnya tuh ekonomi pembangunan. Dia itu arahnya ke mikro gitu. Kenapa jadi, tuh, Kak? Dulu aku merasa kayak beberapa kali aku intern di kayak dia lembaga riset. Dia itu mostly di mikro. Dia masih ke evaluasi dampak dan lain, namanya Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab. JPAL, itu dia mikro banget, dan aku kayak I think I would go for like microeconomics, belajar tentang kemiskinan, belajar tentang ada isu-isu tentang mobilitas, isu-isu tentang pendidikan, kesehatan dan lain. Jadi kayak I think that aligns with my passion. Berarti dari awalnya pas magang dulu di situ baru menemukan Betul gitu banget. ya, Kak, passionnya di mana. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya nih, Kak. Sebenarnya kasih contoh deh, Kak, ada nggak sih, Kak, karir atau mungkin industri di mana gelar ilmu ekonomi ini sangat dihargai gitu? I think it's not about the degree. I think it's more of your merits in a way that kalau kamu bisa bawa sesuatu ke perusahaan itu kan let's say degree itu is just it's just signaling, apalagi misalnya kamu dari Universitas Indonesia atau dari Fakultas Ekonomi atau other renowned universities, it's just like a medium to like signals that probably you are one of the top percent other than a group of people, right? Jadi kalau CV ada 100 orang, okay, let's say you're economics, okay, let's say you're from Universitas Indonesia, okay, you're signaling that probably you're better than them. Tapi once you get the job, I think it's not anymore about your degree, your economics, your Universitas Indonesia and whatnot and gitu. I think it's about what you can bring to them, what value that you can bring to them. Jadi I don't think that economics itu jadi kayak sesuatu kayak mahal banget gitu. It's just di awal banget kayak is signaling your merits. Tapi once you get there, itu it's about how you can bring the value to the company that you work on. Kayak okay, kamu dari ekonomi, kamu belajar apa selama di situ? Apakah kamu belajar analisis, tata dan lain-lain, atau kamu belajar tentang communication? Tapi ternyata misal kamu masuk gitu kan, okay, ternyata kamu ekonomi, tapi ternyata kamu nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan sama perusahaan atau company yang kamu tadi apply. Itu bakal merasa kayak
ternyata kamu sama aja dengan other group of people. Jadi kayak it's just signaling di awal, tapi ketika kamu masuk itu sebenarnya udah it's about the value that you can bring to them and the value that you can leverage from your own experiences dari magang-magang yang kamu lakuin atau kepanitiaan yang kamu lakuin di masa kampus gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh gelar mungkin alma mater itu ngebantu kita dalam CV screening Yes, gitu ya Kak. I think Tapi so. di dalamnya kita harus tetap berusaha untuk Betul menunjukkan banget. value kita Betul gitu. banget. Oke Kak, tapi ada juga nggak sih Kak, misalnya kayak industri atau kayak mungkin profesi yang sebenarnya potensial nih Kak, tapi kurang dilirik nih sama anak-anak ilmu ekonomi. Again kayak kalau misalnya karena dengan ekonomi yang tadi di semua science, sebenarnya kamu bisa beradaptasi di mana aja. Probably you can thrive in a field that relates to like business analysis, public policy, karena ya itu yang kamu pelajari kan selama 4 tahun. Tapi it doesn't mean that you cannot thrive in some place kayak FMCG yang mostly marketing itu related ke management atau finance yang mostly related to accounting. It doesn't mean that you can thrive in those company. Jadi kayak I wouldn't say kayak ada satu specific industry, karena baik lagi ekonomi itu saking luasnya, you just can adapt on any companies or any environment. Oke, jadi sebenarnya apa aja ya Kak? Mungkin Yes. kemauan kita untuk mencoba aja yang Betul yang banget. dibutuhkan. Oke deh Kak. Nah, misalnya nih Kak, kalau misalnya Kakak bisa ngejar karir yang berbeda dengan karir Kakak sekarang yang cukup unconventional gitu Kak. Nah, kira-kira mau ngambil jadi apa tuh Kak? Tunggu, kalau aku belum nanya kayak how we define like conventional kayak. Mungkin kalau sebelumnya kan Kakak dari pengalaman organisasi segala macam kan tuh di divisi penelitian, Yes, research okay. gitu ya Kak. Mungkin ada hal lain yang mau Kakak lakukan selain research yang mungkin saat ini belum kesampaian atau apa gitu Kak? I think I would say mungkin kalau untuk Agak deep ya agak deep ya. Kak. Soalnya mungkin kalau misalnya career path yang aku mau mungkin untuk sekarang I would say kayak mau fokus ke energy. Tapi again kalau misalnya balik lagi sebenarnya energy ada area juga kan di ilmu ekonomi sekarang baik tentang SDAL dan lain-lain. So I wouldn't say that it's unconventional. Probably I will take it kayak mungkin untuk pekerjaan yang terkait dengan energy economist itu mungkin sesuatu yang mau aku kejar. Tapi I don't think that I have sufficient leverage compared to other kayak misalnya let's say you're from bioengineering atau ya pokoknya engineering area gitu kan. So I think I could say that is unconventional in a way that I don't have like sufficient leverage compared to them. Gitu. Oke, energy economy itu Kak. Yeah, energy economics Mungkin gitu. itu kan something yang masih cukup awam nih Kak untuk Yes. kita sebagai anak ilmu ekonomi ya. Karena aku sendiri cukup baru nih Kak Yes. mendengar dari Kak Ado. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Gimana ilmu ekonomi tuh masuk gitu Kak penerapannya dalam si energy economy itu? Oke, I think kalau misalnya isu-isu sekarang kayak yang di kantorku itu banyak banget sekarang terkait apa namanya green economy, dan green economy juga isunya juga masih luas banget. Ada let's say mulai tentang karbon, mulai tentang net zero, mulai tentang apa pokoknya terkait tentang environmental kan. Nah, energy economist itu dia ya, hampir sama sih dengan green economist, intinya tentang lingkungan. Dan dia kalau misalnya ngelihat kayak mostly silabus dari di apa namanya fakultas, mostly dia yang paling heavy di bukan heavy ya, dia yang agak lebih paling deket sama STEM itu ya jurusan saintek dan lain-lain gitu. Jadi dia banyak di perhitungan, banyak di kalkulasi biologi dan lain-lain, jadi seperti itu. Oke, menarik banget nih. Mungkin bisa jadi option untuk teman-teman yang lagi milih-milih juga nih Kak, mau cari bidang-bidang baru gitu ya. Betul Mungkin banget. masih belum diinin. Oke, menarik banget sih Kak itu. Mantap. Oke, menarik banget nih Kak. Berarti dari pengalaman mulai kuliah, organisasi, magang sampai sekarang kerja nih udah banyak banget nih Kak, udah ngalamin nambah-nambah pengalaman Kakak udah banyak lah pokoknya nih ya. Nah, kalau menurut Kakak nih Kak, gimana sih kita sebagai anak ilmu ekonomi nih yang masih kuliah, gimana cara kita mengaplikasikan apa yang kita pelajarin di kampus untuk membuat better decision nih di kehidupan kita, mungkin di rumah, mungkin di
kampus, mungkin di kantor nanti, dan juga gimana sih itu mempengaruhi bagaimana cara kita melihat fenomena atau sesuatu dan membuat keputusan gitu tuh Kak. Okay, I think that's one of the questions in a way that I wouldn't like use the concept economics kayak, oh aku mau beli gorengan nih, berapa budget line aku, berapa indifference curve aku ya, kayak I won't use that, right? Yeah. Tapi I think justru economics itu memberikan kamu kayak basic economics kan is about scarcity, is about supply, is about demand. So I think back to basic economics, ekonomi memberikan kita cara berpikir yang sistematis in a way. Kalau misalnya kita memilih sesuatu, kita mikirin nih tentang apa sih benefit and cost-nya, apa sih trade off ya, let's say trade off-nya, apa sih sebenarnya basicnya kan pros and cons kan. Tapi kalau misalnya kita link it ke teori ekonomi kan it's about benefit and cost, it's about trade off dan lain. Dengan belajar ekonomi kita belajar secara sistematis tentang untuk setiap pilihan itu ada pros ada cons, dan untuk setiap pros and cons itu kita harus bisa nge-value berapa sih mereka, dan value-nya itu you don't have to like quantify it, but at least you can like explain it in a way that is systematic again and logic for you sebelum kamu milih sesuatu gitu kan. Ya back again, I wouldn't use like budget line berapa ya indifference aku dalam membeli es krim, kayak aku akan puas dengan sekitar 2 kayak no, right? Tapi ekonomi memberikan cara kita berpikir yang sistematis dan logis. Oke, jadi sebenarnya dasar ekonomi itu masuk ya Kak ke Yeah, semua kehidupan kita, tapi mungkin bukan secara teori, Yeah. tapi lebih ke cara berpikir Praktisnya, supaya ya aplikasi. betul, praktisnya supaya kita mungkin lebih nimbang-nimbang nih sebelum mengambil keputusan gitu ya Kak. Betul banget. Oke, nah sebenarnya ada nggak sih Kak mungkin kayak practical tools atau aplikasi atau resource yang Kakak pakai dan Kakak rekomendasikan nih untuk dipakai sama anak-anak ilmu ekonomi yang mau nerapin konsep-konsep ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini kayak practical tools kayak gimana tuh? Maksudnya kayak statistical tools atau kayak gimana? Mungkin bisa dua-duanya kali ya Kak. Kalau misalnya statistical tools yang biasa Kakak pakai itu apa? Terus kalau misalnya mungkin Kakak biasa dapat info-info tentang ekonomi segala macam tuh dari mana tuh Kak? Oke, untuk aku bedain mungkin untuk yang real life application kayak untuk my daily life sama untuk yang untuk sesuatu yang terkaitan dengan workplace gitu kan. Mungkin I would differentiate to those two things. Mungkin untuk yang workplace, I think it's really best for us like to utilize statistical tools. Let's say mungkin yang paling basic sekarang kalau di ilmu ekonomi itu stata. Tapi mungkin dari stata itu kamu bisa mulai nge-explore statistical tools lain kayak R atau Python. Dan di luar itu sebenarnya juga bisa kamu acquire statistical tools kayak Excel dan lain-lain. Itu is really important karena kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang core-nya itu economics, it is really useful like for you like to master those statistical tools. Tapi mungkin kalau di workplace juga mungkin kita bagi dua lagi. Tadi kan aku bagi dua, ada yang workplace, ada yang untuk daily life kan. Untuk workplace aku bedain dari yang economics sama yang non economics in a way kayak let's say marketing, sales, supply chain dan lain-lain. Itu juga penting ya, it's basic sih sebenarnya kayak PowerPoint, Word, karena bahkan ya I would like underestimate those who work there, tapi mostly they are there in their like daily activities dia seringkali pakainya PowerPoint, dan itu sebenarnya tool sederhana, tapi dengan PowerPoint itu sebenarnya kalian bisa, kalau misalnya kalian itu mendesainnya dengan baik, kalian bisa nge-voice out your arguments yang yang meyakinkan untuk audiens kalian. It is really simple, tapi kalau kamu tahu bagaimana kamu bisa menyuarakan argumen kamu lewat satu slide aja itu sangat baik, I think. Dan kedua, tadi kan aku bagi untuk daily activities. Kalau daily activities justru aku kayak I don't have like any particular applications for that. Tapi mungkin let's say you wanna ini sebenarnya nggak ekonomi sih, tapi kalau misal kamu berencana untuk memperdalam your vocabulary, tapi itu bukan ekonomi sih, atau buat GRE itu aku biasanya pakai Magus, dan Magus dia ada flash card gitu, isinya kayak vocabulary apa aja yang sophisticated, quote unquote sophisticated.
itu mungkin untuk daily activities. Other than that, I think I don't think I have that applications tuh. Jadi mungkin setidaknya yang basic-basic kali ya. Yeah, I kita think butuh yang basic-basic kayak mungkin PowerPoint tadi kakak bilang, Excel, mungkin untuk anak ekonomi stata gitu ya. Dan juga Magus tuh ya, Magus. aku baru dengar tapi menarik. Coba ntar aku cek ya abis ini. You should. Oke. Nah, nih Kak, aku lanjut mau nanya, gimana sih Kak jurusan ilmu ekonomi ini ngelengkapi atau mempersiapkan mahasiswanya itu dengan keterampilan yang memang dibutuhkan, dimana kan kayak sekarang nih pasar kerja terus berkembang gitu ya Kak, terus gimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang muncul, gimana tuh Kak kalau dari menurut Kakak? Sorry, ini about kayak ilmu ekonomi sebagai jurusan atau kayak sebagai program studi di FEB UI gitu? Mungkin sebagai jurusan gitu dan ya. kalau kakak mau nambahin dari pengalaman di FEB UI juga karena menurut aku kayaknya hal yang untuk sekarang sih sebenarnya nggak cuma buat ekonomi sih, tapi untuk jurusan lain itu udah banyak banget opportunity kalau dibanding sama pas angkatanku dulu gitu kan, pas aku kuliah. Kayak sekarang ada yang namanya Kampus Merdeka, dan Kampus Merdeka udah banyak banget cabangnya lagi. Ada yang kalau kamu action kamu bisa ke ISMA, atau kamu magang kamu bisa ke MSIB atau ke magang Merdeka dan lain. Sebenarnya itu nggak spesifik buat ilmu ekonomi, tapi baik lagi tadi kan, ekonomi equip you with skills to think systematically and logically. I think itu jadi kekuatan sendiri kamu dibandingkan jurusan lain. Dan lagi baik lagi kalau dengan belajar ekonomi tadi kan dia agak abu-abu in a way that you're in the middle of STEM dan soshum dan lain-lain. Itu bikin kamu bisa beradaptasi dengan baik juga. I think that's one point. It equips you with the adaptability untuk kamu nanti mau fokus ke baik lagi tadi ke potensi opportunity yang tadi ke ISMA, ke magang Merdeka atau ke MSIB. Itu udah jadi your strongest characteristics compared to other. Karena mungkin balik lagi ke tadi, karena jurusan ilmu ekonomi itu luas, kita bisa nerapinnya dari skill-skill cara berpikir. Yes, mungkin betul. Ya Kak, lebih ke cara berpikir kita yang applicable untuk semua hal. Semua gitu. hal, betul. Nah lanjut nih Kak, aku mau nanya, kan sekarang tuh era udah modern ya Kak, udah digital segala macem. Nah gimana sih jurusan kita tuh berkembang dan beradaptasi nih di tuntutan zaman modern ini? Kalau I will define kalau modern itu untuk isu-isu yang kayak tentang teknologi, tentang digital world dan something like that. Kalau aku define sebagai itu, sebenarnya ekonomi itu punya dia punya potensi yang kuat, karena ekonomi untuk sekarang kan banyak juga belajar matematika dan kan itu mengequip kita untuk cara berpikir logis, dan dari situ medianya kita bisa belajar tentang matematika, kita belajar tentang statistika. Dengan matematika dan statistika dasar seperti itu juga menjembatani kamu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang berkaitan dengan teknologi atau digital. Again, ini aku define future itu sebagai yang sesuatu tentang teknologi sama terkait dengan digital atau terkait data science. Kalau kita define sebagai itu sih, menurut aku ekonomi itu punya kekuatan banget di situ. Karena tadi kita punya basic mathematics, kita punya basic statistik. Ketika kamu punya basic itu, you can equip yourself with other knowledge yang terkait data science, tentang teknologi, Internet of Things, other those technological terms that arise in the future. Itu I think you can suit better compared to others. Tapi kalau misalnya we define future itu in a way mungkin isu-isu lain terkait tentang green tadi yang aku ngomongin, tentang karbon, itu juga sama sih. Kita punya kekuatan sendiri, kita punya ESDAL, kita punya environmental economics, kita punya hal-hal yang kita pelajari di S1 itu yang tentang lingkungan, tentang biologi. Dan dulu aku ingat banget kayak dulu ESDAL tuh kayak ada belajar tentang equation gitu. Dan itu equationnya kayak tentang pertumbuhan pohon, something like that. I think menurut aku itu kayak equip kita untuk misalnya nanti kita berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Again, kalau ini aku define future itu untuk hal yang berkaitan tentang green dan lain-lain, itu kita bisa kuat. So if we define in those two things, we are probably
can be stronger than other. Oke, balik lagi memang basicnya ya Kak di sini Yes. yang memang diperkuat. Jadi kita tinggal adaptasi aja nih. Ada apa yang bakal datang di masa depan? Yes, gitu. betul banget. Emang gak salah berarti masuk ke jurusan ilmu Nggak salah ekonomi ya banget. Kak? Karena Iya. bisa di mana-mana nih. Oke. Wow, oke. Kita udah sharing-sharing banyak banget nih Kak pertanyaan. Mulai dari tadi networking sampai gimana sih ilmu ekonomi nih kalau di everyday life gitu ya Kak? Yep. Mungkin Kak sebelum kita penutup kita pendinginan dulu kali Kak. Oke. Kita cooling down dulu, kita main games dulu Kak. Yes. Oke, jadi That's games fun. yang mau kita mainin tuh itu ada namanya fact or fiction. Jadi aku mungkin ngasih satu sentence atau fun fact gitu. Nah, Kakak bisa milih apakah itu fakta atau itu bukan fakta gitu atau itu fiction Oke. gitu. Siap ya Kak? Siap. Oke. Yang pertama nih Kak, pertama itu Son Heung-min, pemain bola Korea nih Kak, punya cameo di satu film. Itu bener atau enggak tuh Kak? Kira-kira? Karena aku nggak tahu, aku jawabnya kayak bener kayak. Bener. Biasa nonton Son Heung-min juga atau Enggak, masalahnya jadi kayak aku coba kayak bener kali ya. kira-kira aja ya Kak? Iya, kira-kira aja Cuman ya. dua kemungkinan. Dua Oke. kemungkinan, iya. Nah, sayang banget nih Kak. Salah. Tapi, iya, karena dia tadi Kakak jawabnya itu fakta ya? Iya fakta, I think. Ya karena dia punya tuh 2 cameo Kak sebenarnya. Oh, dia punya Nggak 2 cuma cameo. satu. Oh, kira Iya, nggak cuma salah satu. orang. Oh. Jadi dia tuh jadi cameo di filmnya Marvel. Mungkin Kakak ngikutin Marvel atau? Aku nonton kayak cuman casual. Iya, jadi dia tuh di film Spider-Man Oke. yang kartun yang Across the Spider-Verse itu dia cuma kayak muncul poster aja gitu sih Kak. Oh, Sama satu di lagi. Black Widow. Oke. Iya, gitu. Itu sih Kak. Oke. Agak random. Agak tapi- random ya kayak. Apa, Maaf nih nggak masa kenal dulu? nih sama Sang Hyo-min. Iya. Kayaknya kenalan dulu ya. Mungkin Oke. nanti kenalan ya Kak. Oke, siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Kedua, hotdog itu makanan tradisional Amerika. Bener nggak tuh Kak dari Amerika? Benar. Benar. Sayang lagi. Ya. Kak. Sayang lagi nih Kak. Karena dia tuh dari Jerman. Oh, dari Jerman. Nah, karena kan hotdog tuh sosisnya Oh iya, soalnya namanya- Bratwurst ya, bukan. Ada yang pakai Ada itu, yang Bratwurst, ada juga right? yang dia dari apa Frankfurter gitu Oh, lah. oke. Jadi itu dari nama kota sebenarnya Frankfurt di Jerman. Oke. Itu kayak dari imigran Jerman gitu ya ke Iya, US mungkin dia gitu. kayak pindah-pindah ke itu. Sebenarnya aku juga nambah ini baru sih, Iya sih, karena aku pas juga sih. dapat ininya kayak oh ternyata dari Ternyata dari Jerman ya. Jerman. Iya gitu. Nah, oke, yang ketiga nih Kak. Oke. Yang ketiga Leonardo da Vinci. Ya. Leonardo da Vinci itu orang pertama yang nulis CV kurikulum vitae di tahun 1482. Apakah dia yang pertama atau bukan tuh Kak? Ini aku nggak tahu, tapi kayak biasanya tahu tahun tuh tadi 1942. Iya, 1482. Oh, 1942. Mungkin salah di tahun ya. Jadi itu salah, fiction. Salah. Jadi Kak, ternyata tuh fakta. Oh, itu Kak. fakta. Tahunnya tuh bener Kak. Iya. Jadi Bener Kak. oke. Jadi di tahun 1482 tuh dia lagi nyari kerja tuh Kak. Jadi dia yang buat CV pertama yang ke record gitu. Oke. Itu CV-nya Leonardo da Vinci. Karena minat aku 0% ya sampai sekarang ya. Iya. Karena aku sama Oke, kita lanjut nih Kak. Kita lanjut. Kita lihat apakah yang ini siapa tahu hokinya udah Hokinya mulai udah mulai bangkit nih ya muncul Kak. ya, Iya. saatnya. Oke, lanjut nih Kak. Selanjutnya jaguars have the strongest bite of animal kingdom tapi giginya paling kecil. Salah. Salah. Benar. Yeay, 20%. Akhirnya ya Win Kak. rate-nya. Akhirnya win rate-nya. 1/4. 2%. Bener Kak, bener. Jadi kayak Terima kasih. Menang. Selebrasi dulu Kak. Terima Ya, kasih, terima kasih. Iya, oke. Jadi emang benar yang Kakak bilang itu salah karena yang punya gigi paling kuat tuh buaya. Wih. Wah, dulu ya guys, gak asal nebak doang ini. Oke, Bener, keren guys. Kak. Terakhir nih Kak. Hmm. Penutup, apakah poinnya 1 bertahan Tahan. atau nambah lagi nih Kak? Oke, terakhir the Caesar salad itu was named after Julius Caesar. Fact or fiction? Salah. Salah. Bener Kak? Benar ya. Udah naik, win rate naik. Oke. Sebenarnya turun nggak sih? Kan jadi 1/5. 20%.
Tapi anyway, ya aku benar. Iya. Kayaknya aku percaya nih sama Kak Ado karena udah anak penelitian, Oh iya, penelitian, nggak sih? penelitiannya gitu. Oke, bener banget yang Yes, Kak oke. Ado bilang kalau tadi itu fiction karena dia tuh dinamain dari ada namanya Caesar Cardini. Dia tuh jadi kayak pemilik restoran lah, imigran gitu. Dia yang menciptakan si Caesar salad itu Oke. gitu. Nah, bukan Julius Caesar Oke, gitu. dia chef. Dia Dia chef punya restoran, Restoran. gitu, buka restoran. Mungkin dia buat menu baru gitu Oke, namanya dia kayak- gitu. Oke Kak, itu sih Kak. Oh, itu aja, yes. Cooling down kita itu aja. Hari Tapi aku bisa mungkin menunggu. terakhir nih Kak, Hmm. sebelum kita penutup, boleh dong Kak kasih tips atau trik dari pengalaman Kakak yang tadi banyak kan ya pengalaman Oke. Kakak. Mungkin Kakak bisa share ke anak ilmu ekonomi nih yang lagi nonton. Gimana sih kita bisa effectively leverage our major gitu dalam semua aspek kehidupan kita. Okay, I think untuk tips and I won't say this again. I wouldn't say it's a tips and tricks, tapi it's about getting economics degree. I would say this is a privilege for you. Apalagi for like you Indonesian University Indonesia, I wouldn't say that it's glorifying our university or something like that. Tapi it is a privilege for you, and dengan privilege itu you should like maximize those privilege that you have that you have attained right now for greater goods. Kalau misalnya kamu mau passionate di public policy, that's a good thing. Karena kamu bisa memberikan dampak langsung gitu untuk masyarakat luas dan kamu memaksimalkan privilege kamu punya itu untuk greater goods. Tapi kalau misalnya economics itu public policy itu bukan sesuatu yang kamu pengenin, that's not a bad thing, that's not a good thing as well. Tapi for you, kalau misalnya kamu itu merasa oke untuk hal-hal lain terkait misalnya again balik lagi ke marketing, sales dan lain, dan itu menurut kamu sesuai dengan passion kamu, so you should go for it juga. Tapi again it's a privilege for economics. So kalau misalnya kamu mengejar ke marketing dan supply chain atau hal-hal yang mungkin agak di luar gitu ya untuk yang core economics, maksimalkan privilege yang kamu punya itu juga untuk greater goods. Jadi dan greater goods itu seperti apa sih? Itu juga menurut aku itu baik lagi ke diri kamu sendiri. Yang kalau misalnya kamu define greater goods itu tadi untuk memberikan dampak untuk masyarakat. Mungkin aku di sini agak blabbering, tapi kalau misalnya greater goods itu kamu mendefinisikan sebagai sesuatu yang kamu membantu mereka yang ada di pinggiran atau membantu mereka yang termarginalkan itu greater goods, itu go for it. Tapi kalau misalnya kamu greater goods itu memberikan, menurut kamu definisi bring greater goods adalah memberikan value untuk perusahaan kamu, untuk memberikan value kepada bisnis kamu yang kamu punya. Kalau kamu define itu sebagai greater goods, go for it juga. Tapi yang pasti adalah manfaatkan privilege yang kamu punya ini sebagai anak ilmu ekonomi untuk greater goods. I would say that. Oke, jadi kita memang harus banyak bersyukur juga manfaatin kesempatan yang kita punya nih Kak, Betul supaya banget. kita bisa bermanfaat buat orang lain dan mungkin menyesuaikan ya, ini beda-beda setiap Betul orang banget. sesuai passionnya. Wow, oke, thank you so much Kak Ado Thanks very untuk much, well. diskusi di podcast kita pada kali ini. Aku appreciate banget nih untuk Kak Ado yang udah ngeluangin waktunya, apalagi kita rekaman di weekend ya Kak. Hopefully our discussion today ini bisa berguna untuk maba-maba yang mungkin masih belum paham banget nih ilmu ekonomi itu sebenarnya ngapain. Dan juga mungkin untuk mahasiswa yang tingkat akhir yang udah mau masuk dunia kerja bisa lebih tahu nih kayak tadi mungkin tadi green economy segala macam ya Kak. Itu oke banget sih. Oke deh. Thanks so much Kak Ado. Thanks very much, Lisa. Thank you. And see you guys in the next episode of Talk and Thoughts Canopy on Air. Bye bye.